Peristiwa pemalakan berkedok organisasi masyarakat atau Ormas yang dilakukan terhadap guru Taman Kanak-Kanak di Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat lalu menjadi perhatian masyarakat. Aksi para pelaku terekam kamera dan tersebar di media sosial. Kejadian ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi. Masyarakat mengecam tindakan kekerasan dan pemalakan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam aksinya mengenakan atribut Ormas. Di sisi lain, keberadaan Ormas juga dirasa meresahkan karena kerap mengganggu kalangan pengusaha dan investor. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi membongkar penyebab menjamurnya organisasi masyarakat alias Ormas di kawasan industri di Jabar. Persoalannya, keberadaan Ormas ini meresahkan karena kerap mengganggu pengusaha dan investor yang akan berinvestasi di Jawa Barat. Selain itu, kejadian ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan dunia usaha. Lantas, mengapa aksi premanisme masih banyak terjadi? Kenapa sulit ditertibkan? Bagaimana premanisme biasanya beraksi? Bagaimana langkah-langkah strategis pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk membendung aksi premanisme berkedok Ormas? Ya pemirsa, nampaknya makin kesini makin menjadi saja aksi premanisme ini yang justru semakin marak. Mengapa kemudian hal ini terjadi? Karena kalau kita lihat masih terngiang jelas di benak kita bagaimana kemudian aksi premanisme berkedok Ormas yang kemudian terjadi di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan yang kemudian dilakukan kepada guru TK. Hal ini tentu mencemaskan tidak hanya masyarakat saja, tapi para pedagang pun hingga pengusaha juga mengeluhkan bagaimana aksi premanisme para oknum yang kemudian mengenakan seragam Ormas. Bagaimana kemudian kita bisa mencari jalan tengah untuk memberantas hal ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kami akan jawab di diskusi kami pada malam hari ini. Maka dari itu sudah hadir bersama dengan kami sejumlah narasumber. Ada Prof. Sohaib Amiruddin, sosiolog dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Ya, dan juga tentunya hadir pula bersama dengan kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam, Mbak Maria. Terima kasih. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom sudah ada Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih ada Pak Emil Dardak. Selamat malam, Pak Emil. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dan juga sudah ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Apindo. Selamat malam, Pak Sarman. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kami akan hadirkan terlebih dahulu pemirsa, karena sebelum kemudian maraknya aksi premanisme ini terjadi, kita ingat betul bahwa Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi juga sempat menyampaikan bahwa aksi premanisme di wilayah Jawa Barat ini juga nampaknya mengganggu aktivitas investasi di Jawa Barat. Disampaikan hal ini pada hari Rabu kemarin di wilayah Bogor, Jawa Barat, bahwa dirinya mencoroti bagaimana kemudian langkah-langkah strategis untuk bisa dilakukan untuk menata pendataan hingga tindakan yang nyata terukur agar investasi tidak diganggu oleh siapapun, termasuk juga oleh oknum Ormas. Ini yang kemudian dikeluhkan oleh Gubernur terpilih Jawa Barat, ada Kang Deddy Mulyadi, dan menerima berbagai keluhan pula dari pengusaha yang kemudian juga dirinya sampaikan bahwa pengusaha juga kabur kalau kemudian sistem keamanan di wilayahnya juga diganggu oleh sejumlah pihak. Nampaknya sudah dipahami betul situasinya seperti apa di wilayah Jawa Barat terkait dengan aksi ini dan akan ditindak tegas. Apakah kemudian ini hanya terjadi di Jawa Barat? Bagaimana juga dengan kemudian di wilayah-wilayah lainnya? Nah, ini akan kita soroti bersama sebenarnya. Tapi betulkah kemudian apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bahwa ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pengusaha? Nah, itu yang ingin kita gali bersama dengan narasumber kami pada malam hari ini. Langsung saja kalau begitu Pak Sarman, betul tidak sih Pak Sarman para pengusaha mengeluhkan hal ini? Di lapangan terjadi tidak hal semacam ini? Pak Sarman. Oh, baik, kami akan coba perbaiki komunikasi kami bersama dengan Pak Sarman. Tapi kita coba lihat, kalau tadi di Jawa Barat disampaikan oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi. Kalau di Jawa Timur, hal serupa juga menjadi sorotan tidak? Terjadi tidak, Kang Emil di sana? Pak Emil? Ya, pertama saya mengapresiasi digunakannya terminologi oknum.
Karena ormas pada hakikatnya itu kan harusnya semangatnya baik ya, menjadi wadah bagi masyarakat. Sehingga kalau ada tindakan-tindakan yang kontraproduktif terhadap kemaslahatan masyarakat, ya itu memang bisa ditenggarai oknum. Nah, oleh karena itu prinsipnya kami katakan paling penting bahwa investasi itu membutuhkan kepastian hukum, begitu. Jadi dalam konteks ini maka kalau misalnya kemudian penegakan hukum itu justru berada di tangan istilahnya pihak-pihak yang tidak berwenang, diantaranya juga oknum-oknum tadi, artinya tidak ada kepastian hukum, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali untuk kemudian memastikan. Jadi sekarang begini deh, masyarakat apalagi dengan hashtag apalah itu ya, beraja dulu dan lain-lain, ini kan artinya mereka berharap perekonomian kita lebih maju, perekonomian kita lebih menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, maka janganlah kemudian hal-hal yang kontraproduktif dengan penciptaan lapangan kerja itu kita biarkan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan. Saya terbuka misalnya di Jawa Timur saat ini. Apakah terjadi hal-hal demikian? Tentunya ini semua langsung kita tangani secara kolektif bersama dengan Forkopimda. Ya, ada terutamanya dari kepolisian untuk menjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Nah, cuma nih saya pengen kasih catatan satu. Ada juga yang biasanya yang memang menjadi challenge ya. Ada yang menciptakan lapangan kerja misalnya dengan membangun pabrik, kemudian mempekerjakan banyak orang, kira-kira begitu. Nah, ini kan kemudian positif untuk meningkatkan nilai tambah industri dan lain sebagainya. Namun ada juga nih yang biasanya berkaitan misalnya dengan penggunaan sumber daya alam seperti pertambangan. Itu juga sebenarnya boleh, tetapi kan ada parameter-parameternya. Nah, biasanya memang di sektor tertentu itu ada sensitivitas yang lebih tinggi yang membutuhkan pemerintah juga untuk memahami masyarakat. Nah, misalnya ada jalan ya, ada yang berdemo, Pak, jalannya rusak. Kenapa jalannya rusak? Ini jelas sekali dikarenakan ada angkutan-angkutan barang yang kemudian melalui jalan kami dan jalan kami jadi rusak. Nah, dalam konteks itu kita harus kembali dulu, ini salahnya siapa kan gitu ya. Ada kesepakatan. Seperti dulu saya pernah waktu jadi bupati diminta memperpanjang izin. Kemudian saya lihat di dalam matriks komitmen di dalam dampak sosialnya dan lingkungan ada komitmen dari yang akan mengembangkan tambang untuk juga berkontribusi menjaga jalan. Caranya itu ada dua. Yang pertama mungkin dia berkontribusi merawat jalan. Yang kedua dia berkontribusi dengan memastikan bahwa angkutannya muatannya tidak melebihi kemampuan jalan itu. Nah, kalau jalannya yang ringkih dan memang tidak sesuai spek, itu tentu pemerintah tanggung jawab. Tapi kalau jalannya sudah sesuai spek, tapi truknya yang berlebihan muatan, itu yang harus ditindak. Jadi kembali lagi dasarnya, bahwa kalau pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Dan kalau ternyata ada kesalahan yang sifatnya bisa diperbaiki, maka kita harus mediasi. Tapi jangan dibiarkan para pelaku usaha yang sebenarnya ingin menciptakan lapangan kerja, ini kemudian merasa frustrasi dan juga menjadi pesimis, bahkan tidak mau lagi berinvestasi karena merasa bahwa tidak ada kepastian hukum. Oke, kalau kemudian dipastikan terlebih dahulu kepastian hukumnya di sana, tapi kalau kita lihat sebenarnya implementasi di lapangannya begitu ya, Pak Emil, kalau kita lihat kan banyak juga oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan begitu ya, suatu ormas, bahkan mengenakan juga atribut-atribut ormas sebagai benteng mereka untuk kemudian ibaratnya menakut-nakuti, bahkan melakukan pemalakan terhadap sejumlah pedagang, pengusaha maupun juga masyarakat. Hal ini yang juga menjadi sorotan tentunya. Jangan sampai kan kemudian rasa keamanan masyarakat juga terganggu, Pak Emil. Ya, kita ada beberapa ormas yang mungkin kita juga kan berkomunikasi. Ormas itu dibina di Kesbangpol juga, ya. Jadi ya sekali lagi kata kuncinya pemerintah tidak boleh lepas tangan begitu. Nah, oleh karena itu kami juga pernah mengalami mungkin waktu itu ada konflik misalnya satu pabrik, kemudian dia bahan bakunya itu sisa hasil produksinya itu sebenarnya semacam limbahnya itu masih bisa diolah. Nah, ini ada keinginan nih dari mungkin masyarakat setempat atau ingin mendapatkan hak olahannya itu sebagai bagian dari ekonomi yang berkontribusi ke sekitar. Nah, cuman kanal komunikasinya stuck, saya dihubungi oleh salah satu perwakilan diplomatik dari negara asal yang terlibat juga.
kami komunikasi dengan kepolisian, kita berkomunikasi dengan ormasnya, juga bisa diselesaikan. Artinya bahwa memang kata kuncinya tidak boleh lepas tangan. Kita juga ngelihat lah, ada franchise yang cukup terkenal, saya nggak nyebut merek gitu ya, itu bikin misalnya restoran, lalu dikomplain, ada hal-hal kecil seperti sistem parkirnya dirubah, jadi nggak bisa memberdayakan. Nah ini pertama harapan kami tentu kearifan dari pamong setempat, apakah itu camat, apakah itu lurah, apakah itu wali kota, bupati, tentu menjadi garda terdepan. Tapi kita pantau terus, karena apa? Karena dampaknya itu bisa kemana-mana kalau misalnya itu didiamkan, gitu. Jadi tidak pernah kemudian satu peristiwa itu boleh dibiarkan berlarut-larut. Ya, jadi bahwasanya mungkin ditemui di 1-2 tempat. Kami sampaikan kepada pelaku usaha bahwa pemerintah tidak lepas tangan. Jadi sampaikanlah kepada kami, apalagi kalau tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Baik, Pak Emil. Oke, kuncinya komunikasi dan juga pembinaan. Tapi kita coba tarik dulu ke belakang. Sebenarnya apa yang membuat mereka, para oknum yang kemudian mengenakan seragam ormas ini nampak gagah begitu ya, berani melakukan apapun, nampak tidak takut apa saja. Sebenarnya tujuan awal dibentuknya ormas ini apa sih Pak Prof. Suhaib kalau Anda melihat? Ya, baik, sebenarnya kalau kita bicara ormas kan organisasi kemasyarakatan ya, yang memiliki tujuan sebagai wadah di mana orang-orang berkumpul di dalamnya secara sadar, secara sukarela, tanpa mau dibayar, berkumpul kemudian jadilah sebuah organisasi dengan tujuan yang sama tentunya. Nah kalau kita bicara ormas, sebenarnya ada 3 poin di dalam yang paling penting ya. Pertama, sebenarnya ormas itu salah satu wadah untuk aspirasi masyarakat. Ya, seperti tadi sampaikan Pak Dardak, bahwa sebenarnya kalau kita bicara ormas juga bisa jembatan aspirasi ya di sana. Nah yang kedua, juga bisa terlibat dalam keamanan di wilayah. Ya, ormas itu bisa dilibatkan dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya, ormas bisa turun tangan untuk ikut mengamankan situasi. Lalu yang ketiga, sebenarnya ormas juga itu bisa dijadikan salah satu mitra untuk keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara 3 poin ini, tidak ada sebenarnya celah ormas itu akan beringas atau misalnya akan membuat keonaran sebenarnya. Tapi implementasi di lapangan kalau kita lihat kan 1-2 contohnya banyak gitu. Ya, saya setuju dengan Pak Dardak tadi bahwa ada namanya oknum. Nah oknum inilah sebenarnya, karena dalam sebuah ormas itu kan ada simbol. Simbol itu ada pakaian, ada atribut-atribut yang melekat dalam identitasnya. Nah itu kadang ada oknum yang tertentu barangkali menganggap bahwa kalau saya menggunakan baju ini mungkin saya ditakutin. Nah karena tadi kan ada Pak Dardak sudah menyampaikan kepada ormas-ormas tertentu yang dianggap ditakuti oleh masyarakat kalau dia turun tangan. Nah inilah simbol-simbol inilah biasanya digunakan oleh oknum tertentu. Nah oknum tertentu ini biasanya cuma orientasi kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tapi mengapa itu bisa terjadi ya? Mereka nampak percaya diri untuk ditakuti dan menjadi bisa melakukan apa saja gitu Prof? Ya sebenarnya salah satu poin yang muncul di sana karena dia merasa punya identitas yang kuat gitu ya. Identitas karena merasa bahwa kalau saya menggunakan identitas ini pasti saya dianggap bisa melakukan apa saja, barangkali begitu. Nah bisa juga karena faktor karena di wilayah itu ada penguasa-penguasa lokal. Ya kita tidak bisa nafikan juga ya Mbak ya. Ya ada penguasa-penguasa lokal di kawasan-kawasan tertentu. Makanya saya sependapat dengan Pak Dardak tadi bahwa sebenarnya pemerintah itu terlibat. Ya misalnya mulai dari RT, RW. Kemudian kepala desa atau lurah gitu ya, itu harus terlibat mulai dari bawah gitu. Itu dia yang menarik adalah tadi penguasa-penguasa lokal ini yang nampaknya sulit untuk ditertibkan atau bagaimana sebenarnya mengapa hingga saat ini aksi demikian masih marak terjadi padahal sudah ada pembinaan, sudah juga kemudian dilakukan pembinaan di bawah Kesbangpol juga. Apa yang harus diperhatikan Pak Arianto? Dijawabnya nanti ya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, seperti dengan judul kami pemirsa, oknum ormas berulah warga was-was. Bagaimana kemudian menyikapi hal ini karena pembinaan sudah dilakukan, komunikasi dengan sejumlah ormas juga sudah dilakukan. Tapi mengapa hal ini semakin menjadi saja Pak Arianto? Iya, kalau saya melihat ini kan gangguan keamanan ya. Gangguan keamanan masyarakat itu tanggung jawabnya polisi. Karena polisi itu tugas pokoknya memelihara Kamtipmas, menegakkan hukum dan melayani. Ini Kamtipmas para pengusaha terganggu ya oleh premanisme itu. Betul. Nah, yang kedua tidak aman kan gitu kan. Kemudian ada terjadi pelanggaran tapi tidak ditindak oleh polisi kan gitu kan. Kemudian pelayanan polisi itu memberikan rasa aman pada masyarakat tapi kenyataan tidak kan. Jadi ini semua ini ya itulah risiko daripada tugas polisi itu memang kayak gitu. Dan kalau premanisme ini bagaimana cara memberantasnya itu ya memang
Kalau polisi kan menghadapi satu Kamtipmas itu selalu 3 4 malah. 1 deteksi, 2 preemptif itu pembinaan, 3 preventif itu mencegah jangan sampai ada kesempatan, dan yang keempat baru represif penegakan hukum. 4 langkah itu yang diinikan. Nah ini kalau premanisme ini ya, kalau kenapa menjadi marak itu faktornya menurut saya yang paling utama adalah karena terjadi pembiaran. Seperti tadi Pak Emil sampaikan, kepastian hukumnya nggak ada berarti kalau ya, gitu? Itu secara umum. Kalau tidak ditegakkan itu kan jadi kepastian hukum nggak ada kan itu. Tapi intinya kalau itu preman itu dibiarkan oleh masyarakat, tidak dilaporkan kalau dia malak, dibiarkan oleh aparat sempat apabila dia melihat kayak gitu, tapi kalau nggak diviral baru tindak itu dibiarkan oleh pemerintah setempat. Ada praktek-praktek LSM gitu nggak dibubarkan LSM-nya misalkan gitu. Itu tadi itu faktor utama yang terjadi. Jadi kalau pembinaan sudah dibina, tetapi yang dibina itu kan yang formal, sedangkan mereka itu informal. Itu oknum yang di lapangan gitu ya. Dan preman itu saya ini mempelajari preman ini sudah dulu ya, dulu pasang surut mulai 2009 kita telah melakukan operasi premanisme gede-gedean. Pak Susno waktu itu Kapolda Jabar, itu nyekatin mobil-mobil itu tadi, dicegatin gitu ya. 8 miliar dapatnya tuh. Satu hari. Iya. Malak-malak itu. Teman saya dari Temanggung ngirim ke truk ke Jawa Timur itu ya. Ketika kita lakukan operasi berarti, telepon saya, Pak, terima kasih Pak. Saya setiap hari itu paling tidak itu harus menyediakan 5 juta Pak untuk truk pergi ke Jakarta. Ke Surabaya. Temanggung Surabaya. Bukan 1.000-2.000 ini kan, ini angka yang besar, betul. Karena gini, di sini 500, di perempatan sana 500 gitu, itu yang terjadi. Jadi premanisme itu, dan itu terjadi ya hanya apabila itu terjadi pembiaran gitu. Itu dia, pembiaran. Angka yang kemudian dirugikan juga tidak kecil, bahkan juga bukan hanya sekedar meresahkan masyarakat saja, tapi juga kalau kita lihat secara lebih luas, ini bahkan mengganggu investasi. Karena tadi pengusaha kemudian merasa terancam. Apa kemudian suara-suara dari pengusaha, Pak Sarman? Mereka apa yang boleh dikeluhkan terkait dengan aksi-aksi premanisme yang masih terjadi hingga saat ini? Ya, jadi ketika investor ingin masuk ke satu negara, tentu yang diharapkan bukan hanya semata-mata kelancaran dan kepastian perizinan, tapi dibutuhkan juga dari sisi kepastian keamanan dan kenyamanan. Kalau dari sisi keamanan tentu sudah ada pihak-pihak aparat yang resmi, ya, yang melindungi para pengusaha-pengusaha. Tapi masalah kenyamanan ini adalah mungkin oknum-oknum di luar daripada aparat yang memanfaatkan mungkin organisasi-organisasinya untuk katakanlah mengharapkan sesuatu dari pelaku usaha dalam hal ini. Nah, tentu memang harus kita klaster ya, karena ormas-ormas di Indonesia ini kan cukup banyak sekali, ratusan ribu. Dan banyak juga ormas-ormas yang sangat positif membantu pemerintah. Jadi boleh dikatakan memang ini adalah sekelompok ormas-ormas tertentu atau oknum tertentu yang memang ormas ini dijadikan menjadi alat untuk menjadi apa yang disampaikan oleh narasumber terdahulu itu untuk mencari pendapatan dalam hal ini. Tentu kalau ini dibiarkan berlangsung terus, tentu ini akan menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia dalam hal ini, ya, karena biasanya para calon-calon investor itu, ya, berapapun dia akan siap membayarkan ketika itu adalah merupakan kewajiban resmi kepada pemerintah, ya, bahwa itu adalah retribusi resmi. Tapi ketika memang ada katakanlah pengeluaran yang tidak resmi, nah itu kan menjadi extra cost bagi investor. Nah tentu ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh para calon investor kita. Nah, untuk itu memang ini saatnya momentum yang paling tepat menurut hemat kami. Memang pemerintah sudah harus turun tangan untuk membenahi ini, ya. Jadi artinya bukan hanya sekedar untuk membina dan memberdayakan, tapi memang sudah harus dilakukan pengawasan di tingkat lapangan dalam hal ini, ya. Karena undang-undang ormas ini juga kan sebenarnya ada, ya. Di sana juga ada sanksinya. Misalnya kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan daripada Undang-Undang 17 Tahun 2013 di pasal 59 dikatakan begini, ormas itu dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Jadi artinya kan dalam hal ini sudah ada aturan dalam undang-undang ormas tersebut dan sanksinya juga ada. Sanksi administratif sampai dengan penghentian atau katakanlah pencabutan izin status badan hukumnya. Jadi menurut kami memang ini tidak bisa hanya berhenti pembinaannya hanya secara berkala, harus berkesinambungan dalam hal ini. Nah, Pak kemudian Sarman, sampai di sana dulu Pak Sarman. Ya, sampai di sana dulu. Memang aturan hukumnya sudah ada, tapi seperti yang Pak Arianto tadi sampaikan bahwa yang penting adalah penindakannya ini tidak hanya cukup dengan pembinaan dan juga kemudian dengan komunikasi. Pak Emil Dardak. Ya, jadi gini. Kami izin ke Pak Emil dulu ya, Pak Sarman ya. Oke, Pak Emil, silakan Pak Emil. Mute Mas. Pak Emil, izin audionya boleh tolong dinyalakan? Ya, saya mendengarkan betul apa yang disampaikan Pak Arman dan itu mewakili dunia usaha dan juga tadi pengalaman dari mantan pimpinan kepolisian bahwa memang komunikasi dengan kepolisian makanya ada Forkopimda ini menjadi penting. Kami dan terus terang beginilah, saya ini bukan seperti mencet tombol cetek masalah sosial itu selesai, nggak seperti itu. Masalah sosial itu bisa menjadi civil unrest, ya, dan itu kita paham betul. Makanya memang sebelum izin keluar, sebenarnya memang perlu kita juga cermat. Memang betul, semua ada aturannya. Tetapi social unrest itu adalah risiko yang tidak bisa sebegitu saja dihindari. Itulah sebabnya sebenarnya juga ada peraturan dari perindustrian yang mengatakan bahwa memang lokasi paling ideal misalnya untuk melakukan kegiatan industri adalah di dalam kawasan industri. Karena kalau sudah dalam kawasan ini dia relatif lebih confined, ya lebih. Tetapi sekali lagi kata kuncinya kalau pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus memberikan upaya maksimal bersama dengan aparat yang berwenang untuk kemudian memberikan kepastian hukum tadi. Jadi nggak boleh main hakim sendiri oleh pihak yang tidak berwenang, termasuk oknum. Nah itu dia, karena terkadang di lapangan begitu yang ditemukan begitu ya Pak Emil ya, memang para pengusaha tidak melakukan kesalahan, tapi ada kemudian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini Pak Emil kemudian memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan kemudian nampaknya masyarakat kita yang takut untuk melapor, bahkan tidak sampai di sana saja, tapi nampaknya penindakannya nggak ada karena pemerintah daerahnya dianggap juga takut terhadap ormas. Nah, ini bagaimana nih respon dari Pak Emil Dardak pada saat lagi ya? Nggak ada istilah ditahan takut. Dulu ya Pak Emil ya, kami akan jeda terlebih dahulu ya, sesaat lagi untuk Anda. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Pak Emil Dardak, kalau kita lihat tadi kan ada betul-betul Jawa Timur berkomitmen untuk kemudian turun langsung untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat jika kemudian di sana ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bagaimana ya kemudian menjawab narasi liar masyarakat begitu ya, publik warga yang menganggap bahwa jangan-jangan ini masih terus terjadi aksi premanisme karena pemerintahnya takut dengan ormas. Pak Emil. Ya oke, ada dua hal aja ini cepat saya. Pertama, bahwa pemerintah tidak takut dengan ormas. Dan ormas juga hubungannya pemerintah bukan ormas harus takut dengan pemerintah, tapi ormas harus patuh pada hukum. Dan pemerintah adalah bagian dari sistem itu dan aparat penegak hukum adalah bagian dari sistem itu. Jadi hubungan kita bukan saling takut atau dia takut saya takut dia, tapi kita harus hormat pada hukum. Kira-kira begitu. Jadi pemerintah juga tidak boleh tinggal diam. Tapi poin kedua ada yang penting saya kasih ilustrasi bahwa ini adalah oknum, ya. Kalau pelaku usahanya tidak salah, maka pemerintah tidak boleh lepas tangan dan bisa dilakukan juga dengan komunikasi karena komunikasi bisa meluruskan segala hal yang bisa sifatnya miskomunikasi. Tetapi yang tidak kalah penting, ada bedanya juga loh, adalah ormas tapi ada juga masyarakat. Masyarakat itu misalnya mereka yang komplain ini adalah justru perwakilan masyarakat. Masyarakat yang geruduk sesuatu karena mereka concern, jalannya rusak karena dilewati truknya misalnya, atau ada pencemaran atau apa. Nah, ini harus dibedakan, begitu ya. Yang saya katakan tidak bisa main tekan tombol begitu saja selesai semua masalah. Pokoknya nurut. Ini kita juga harus memberi ruang dan waktu untuk membuktikan apakah asumsi bahwa pelaku usaha ini salah itu valid atau tidak, misalnya. Jadi ini karena kita penting hadir, ini sudah kita lakukan dalam menjembatani industrial relation atau hubungan industrial dalam konteks misalnya serikat pekerja dengan pemberi kerja misalnya, dan juga masyarakat. Jadi ada bedanya, ada ormas. Nah kalau ormas kita juga punya datanya dan kita ada komunikasi dengan pengurus ormasnya, tapi ada juga masyarakat. Nah masyarakat ini mereka biasanya menunjuk perwakilan dan menyampaikan aspirasi. Jadi ini jenis-jenisnya dan ada konteksnya masing-masing, tapi tetap ujungnya satu.
bahwa kalau pelaku usahanya tidak salah, maka mereka tidak boleh kemudian menjadi korban dari tindakan-tindakan yang ekstrajudisial istilahnya, kira-kira begitu kalau terminologinya pas ya. Tetapi dan pemerintah tidak boleh lepas tangan. Kira-kira itu yang bisa saya Jangan sampaikan. main hakim sendiri, dilaporkan saja karena pemerintah akan turun tangan mengatasi hal ini. Terima kasih banyak Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Pak Emil. Tadi disampaikan Pak Arianto, pemerintah nggak takut kok oknumnya ormas tersebut yang harus taat hukum. Tapi kalau kita lihat, apalagi para penguasa lokal ini kan susah juga ya Pak. Iya, ini kan satu ya, kejadian itu kan mekanisme interaksi ya antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan masyarakat ya. Itulah yang terjadi. Betul kata Pak Emil tadi, tidak takut, tetapi tidak menindak gitu kan. Hanya tidak menindak dengan tegas atas pelanggaran yang terjadi. Gitu kan. Maksudnya nggak mau dibilang itu takut, tapi masyarakat itu terjadi, misalkan tadi ya, ini ormas sudah kayak gitu, kan tadi Pak tadi kan bilang secara teoritis ormas itu nggak boleh begini kan, betul, berarti sudah melanggar kan, tapi dengan pelanggaran yang ada itu kan terus nggak diapa-apain, nggak ditegur ke ormasnya, itu termasuk pembiaran itu. Jadi wajar dong masyarakatnya punya pikiran seperti tadi. Salah satu masyarakat bermartabat akhirnya begitu kan gitu, masyarakat kan cuma menilai saja kan. Kayak gitu, dan dia dengan pengetahuan yang terbatas ya dia akan mengatakan kalau nggak ditindak berarti takut kan gitu, kan hanya bebas berbicara kan gitu. Atau jangan-jangannya atau jangan-jangan polisinya juga di sana yang juga kalau saya begini bermain. Kalau pembiaran ya, suatu kejadian gangguan Kamtipmas kalau terulang-ulang terus gitu ya, itu pasti ada pembiaran oleh aparat yang ada di situ. Nah, pembiaran itu ada banyak gradasinya. Satu, dibiarkan karena aparatnya tidak tahu. Kalau sampai dia tidak tahu ada kasus-kasus yang mencolok di wilayah itu, namanya dia daya intelijennya lemah. Itu pejabat yang kayak gitu itu berarti dia deteksinya nggak ada lah gitu. Nah itu ya. Yang kedua, sudah takut tahu gitu tapi dia malas untuk menindak gitu. Ada dorongan, ya? Ada juga karena dia kan nggak mau capek-capek gitu. Ada tapi tidak semuanya gitu. Saya hanya membedakan antara itu. Ya. Nah gradasinya ada juga yang takut ambil risiko. Dan yang keempat, yang paling parah ini, dia kolusi dengan pelanggaran itu. Itu terjadi ada, walaupun namanya persentasenya kecil. Jadi kalau itu tidak dibiarkan, itu pasti beda. Itu dia, kalau kemudian tidak dibiarkan ya, karena kalau melihat tadi faktor terakhir kolusi dengan para preman ini kan yang membuat kemudian aksi premanisme terjadi, mereka berasa punya backing. Karena kalau kita lihat dampak ya pemirsa ya, dampak aksi premanisme kami hadirkan untuk ada di layar kaca. Karena dampaknya tidak hanya kemudian meresahkan warga saja secara minor begitu ya, tapi dampaknya luas. Aktivitas ormas nakal yang kemudian menghambat investasi, belum lagi membuat masyarakat resah dan juga menyebabkan ekonomi di Indonesia melambat. Bahkan kalau kita lihat secara lebih besar lagi, menggerogoti tatanan sosial dan ekonomi di Indonesia hingga aksi oknum ormas yang anarkis mengganggu ketertiban umum. Prof. Soeb? Ya, betul Pak. Jadi kalau kita bicara oknum premanisme ini memang sangat mengganggu ya. Saya berdasar dari teori sosiologi, ada namanya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini memberikan penekanan bahwa individu yang berkumpul di dalam itu karena ada karakteristik yang sama, nilai-nilai yang sama, identitas yang sama, dan kepentingan yang sama. Nah, kalau kita bicara masyarakat lokal ini, ya preman-preman lokal itu memang selalu ada, selalu muncul karena dianggap bahwa dia menguasai wilayah. Ketika ada orang yang mau masuk di wilayah saya, itu harus pamit dengan saya, ya, karena merasa bahwa saya menguasai wilayah ini dan saya bisa barangkali mengatakan saya lahir di sini dan besar di sini. Makanya saya harus menguasai wilayah ini dan siapapun yang masuk di kawasan saya akan betul-betul harus tahu dan mengetahui kawasan ini. Menguasai ya. Jadi saya penguasanya di sini, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini yang dibiarkan terus-menerus, maka secara karakteristik masyarakat kita di tingkat lokal itu akan betul-betul muncul karena merasa bahwa ini dibiarkan. Ya, saya setuju dengan Pak Jenderal tadi bahwa kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, tidak diantisipasi dari awal, karena kalau misalnya ada investasi mau masuk, itu harusnya memang di intelijen itu sudah harus berjalan harusnya. Bahwa kawasan ini bagaimana supaya aman dari gangguan-gangguan keamanan. Ya, keamanan termasuk masyarakat lokal misalnya yang merasa tadi itu bahwa penguasa lokal dan merasa menjadi preman di wilayah itu, tanda petik ya. Nah, kalau kita bicara dalam
kepentingan, ya saya kira memang kalau kita bicara kepentingan ekonomi, ya mungkin bisa, ya karena ekonomi sehingga dia muncul sebagai preman, atau mungkin dia muncul sebagai preman karena tidak dilibatkan dalam kawasan yang dibangun tersebut. Nah, itu bisa terjadi. Itu kan faktor yang paling besar ya, sebenarnya paling besar, ya. Nah, karena merasa tidak dilibatkan, maka dia mengganggu. Ya, mengganggu bagaimana caranya dia masuk. Nah, makanya kalau perlu pemerintah ini harus ada mekanisme tersendiri dalam hal ini supaya masyarakat lokal ini merasa dilibatkan. Ya, merasa dia mengetahui bahwa kawasannya ini ada pembangunan misalnya gitu. Tapi nampaknya tidak hanya dari pemerintah saja yang harus bertindak kan. Bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Arianto, jangan ada kemudian pembiaran termasuk juga dari para pengusaha, Pak Sarman. Pak Sarman. Ya. Halo. Iya, Pak Sarman. Halo. Kami sudah dengar, Pak Sarman. Ya? Sudah, silakan Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat memang yang sampaikan oleh Pak Emil tadi itu memang kasus per kasus ya. Tapi kalau memang betul-betul ada kesalahan pada pengusaha-pengusaha, ya tentu itu pengusaha juga harus tegur. Tapi yang kalau kita lihat memang kejadian-kejadian yang ada di kawasan-kawasan industri adalah kadang-kadang kan mereka tuh demo. Setelah demo menuntut sesuatu katakanlah ingin mensuplai cateringnya lah, ingin mensuplai bahan bangunan lah dan segala macam. Saya rasa pengusaha-pengusaha itu kalau melakukan pendekatan dengan cara-cara yang profesional, saya rasa juga akan diterima, bukan dengan cara ancaman dan tekanan dalam hal ini. Makanya mungkin bahwa pembinaan-pembinaan yang dilakukan kepada oknum-oknum ormas ini bukan hanya semata-mata pembinaan-pembinaan dalam arti kata dikumpulkan, dikasih wawasan, tapi bagaimana juga mereka diarahkan menjadi entrepreneurship gitu loh. Jadi kalau katakanlah satu kawasan mereka ingin masuk berpartisipasi dalam pengembangan pabrik itu, mereka juga harus memiliki suatu kualitas yang profesional. Di bidang catering misalnya, mereka harus memiliki badan usaha. Mensuplai pasir misalnya, mereka punya perusahaan. Jadi kalau kita lihat adalah dengan cara-cara menekan ancaman baru mendapatkan suatu peluang-peluang usaha. Nah ini kan cara-cara yang tidak baik dan ini terus terang tidak happy pengusaha-pengusaha dalam hal ini. Nah itu menurut saya itu momentum-momentum hari ini yang harus dimanfaat oleh pemerintah. Bagaimana ini supaya bisa diberantas. Itu satu. Yang kedua, saya rasa memang praktek-praktek daripada premanisme ini juga bukan hanya terjadi di kalangan industri. Ya, kita lihat juga di pedagang kaki lima yang sehari-hari kita lihat di pasar-pasar tradisional itu, mereka itu ada preman kutip loh. Untungnya cuma seberapa, tapi mereka dikutip, tapi tidak ada juga yang katakanlah yang mengawasi itu gitu. Jadi makanya memang peran daripada badan Kesbangpol masing-masing daerah ini sampai ke tingkat kecamatan ini harus proaktif melakukan pengawasan di tingkat lapangan, terutama kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan ekonomi yang memang selama ini juga tanda kutip ya sangat terganggu dengan kehadiran ormas-ormas yang menggerogoti daripada pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar-sekitar tersebut gitu. Ya baik Pak Sarman, nampaknya kita harus bahu-membahu ya untuk memberantas aksi premanisme yang terjadi ini. Terima kasih banyak Pak Sarman atas waktu bersama kami. Pak Arianto terima kasih. Prof. juga terima kasih banyak.